Saya Yanwil Indaha. Saya Kontakris Sektriana Zibua. Saya Hendra Gunawan Zibua. Dan saya Setiaman Jega. Kami calon guru penggerak Angkatan 9. Dengan fasilitator Bapak Desno Samosir MPD Dan pengajar praktik Bapak Pianus Jaya ZKM. Hari ini kami akan melakukan proses kegiatan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tata. Selamat siang Pak Kim. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa Pak. Baik Bu Tata, di kesempatan ini saya akan memantau Ibu dan mengamati Ibu, dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelumnya. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nanti? Ya Pak, terima kasih Pak Kim. Saya ingin Bapak membantu dan membimbing saya untuk kompetensi presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau Baik. Ada 3 ya Bu ya, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu, apa harapan Ibu nanti dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Iya, harapan saya adalah setelah observasi ini kemampuan presence saya meningkat, kemampuan juga mendengarkan aktif, bahkan mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot itu juga meningkat. Baiklah Bu, saya akan mengamati Ibu dan mengobservasi, dan saya memberikan kesempatan kepada Ibu melaksanakan coaching. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Dana. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Pak, Bapak sendiri bagaimana Pak? Siang. Pada siang ini boleh saya mulai dulu? Boleh saja Pak, kebetulan ini jam kosong juga, saya tidak ada masuk. Kira-kira tujuan Bapak datang ke sini apa ya? Karena jarang-jarang juga kita bertemu seperti ini Pak. Oh iya Bu. Jadi begini Bu, di sekolah saya ini ada satu persoalan bagi saya dalam pembelajaran. Siswa saya di sekolah itu kalau saya berikan tugas rata-rata banyak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi saya sudah bingung, makanya saya datang di sini untuk konsultasi dengan ini gimana kira-kira solusi untuk mengatasi persoalan saya. Baik Pak Raha, sejauh ini Bapak sudah tanya nggak kepada siswa Bapak apa penyebab mereka tidak mengerjakan tugas? Nah baik, sebenarnya saya sudah tanya ke mereka per kelompok, karena juga siswa ini baru di semester ini di kelas 7. Jadi rata-rata mereka menjawab mereka tidak mengerti, tidak memahami, sehingga mereka tidak mampu mengerjakan tugas itu. Itu jawaban mereka. Baik Pak, setelah Bapak identifikasi permasalahan anak-anak, apa yang sudah Bapak lakukan kepada anak-anak tersebut? Nah setelah saya identifikasi Bu, yang sudah saya lakukan itu adalah saya menemani mereka per kelompok. Saya tanya kenapa tugas itu tidak diselesaikan, dan jawaban mereka memang mereka tidak mengerti, makanya mereka tidak mengerjakannya. Itu yang sudah saya lakukan. Baik, setelah Bapak identifikasi, kemudian sudah Bapak pertanyakan kepada anak-anak, kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan ini itu apa? Nah baik, terima kasih. Jadi pertanyaan Ibu ini betul-betul membuat saya memikirkan lebih mendalam bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Jadi saya berencana nanti Bu untuk berkolaborasi dengan teman sejawat sekolah. Kemudian saya meminta bertemu dengan kepala sekolah, dan juga nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk mengatasi persoalan yang saya hadapi. Baik Pak, itu udah rencana yang sangat bagus. Oke, untuk melanjutkan melaksanakan rencana ini, komitmen Bapak itu seperti apa? Nah baik, terima kasih Bu. Jadi menurut saya hal ini harus dilakukan secepatnya. Jadi saya mulai laksanakan minggu depan ini. Jadi saya nanti setelah kembali dari sini, saya berkolaborasi dengan guru merancang kegiatan ini, dan minggu depan saya berencana untuk melaksanakannya.
Baik Pak, itu rencana yang luar biasa, komitmen juga yang luar biasa. Saya dukung yang Bapak lakukan, artinya kita doakan, kita harapkan anak-anak kita juga nanti akan berubah. Terima kasih Bu, saran Ibu. Semoga saja apa yang disampaikan Ibu ini bisa saya terapkan seperti ini. Baik Pak, luar biasa ya Pak. Tetap lakukan, tetap dilanjutkan kegiatan ini dan rencana Bapak tadi. Nah, baik, terima kasih Bu, Ibu sudah memberi kesempatan bisa konsultasi dengan Ibu, dan dari pertemuan ini bisa saya simpulkan bahwa untuk menangani masalah saya ini berarti saya berkolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua dan juga kepala sekolah, dan saya melaksanakannya dengan konsisten. Terima kasih Bu, semoga saja saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan ini. Semoga nanti siswa saya bisa belajar dengan maksimal. Demikian Bu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak, semoga berhasil. Permisi Bu. Oke Pak. Baik Bu Tata, saya tadi sudah mengamati, sudah mengobservasi kegiatan Ibu menjadi coach, melaksanakan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya Pak, terima kasih sudah mensupervisi saya. Dari apa yang saya lakukan, saya alami tadi, saya merasa kompetensi saya untuk mendengarkan aktif sudah baik, presence-nya juga sudah baik, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot juga sudah baik. Itu menurut saya. Baik Bu Tata, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan. Baik. Sesuai dengan pengamatan saya tadi antara pelaksanaan coach yang dilakukan coaching terhadap coaching, saya melihat presence Ibu sudah sangat baik. Kemudian Ibu juga mendengarkan sangat aktif tentang keluhan coaching, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terlihat tadi bahwa coaching berpikir akan solusinya sendiri. Jadi dia bisa menemukan dan merencanakan apa yang akan dia lakukan ke depan tentang permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya melihat Ibu sudah sangat baik dan sudah sangat cocok menjadi coach. Jadi Ibu, itulah tanggapan saya. Bagaimana menurut Ibu mendengarkan hasil pengamatan saya ini? Baik Pak, terima kasih sudah mensupervisi saya. Dari tanggapan Bapak yang saya dengarkan tadi, saya merasa bersyukur. Artinya saya sudah mampu mengembangkan kompetensi saya sebagai coach ya dalam melakukan coaching baik kepada teman sejawat ataupun kepada siswa. Baiklah Bu Tata, saya ingin bertanya satu lagi. Silakan Pak. Apa yang Ibu dapatkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? Iya Pak, yang saya dapatkan adalah bahwa menjadi coach itu kita harus bisa hadir 100%. Kemudian benar-benar mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach yang menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita jangan memberikan solusi secara langsung, tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot supaya memancing atau memotivasi coach untuk menjawab atau merencanakan tindak lanjut yang akan dia lakukan, seperti itu Pak. Baiklah Bu Tata, tentu saya berharap kita bisa meningkatkan kompetensi ini lebih baik ke depan. Terima kasih atas waktu Bu Tata sebagai coach, dan terima kasih juga atas waktu Pak Yanuel sebagai coach. Demikian pertemuan kita. Saya sapa kita, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Dulu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Siap. Bapak bagaimana kabarnya? Siap Pak. Pada hari ini kita akan berbicara tentang kegiatan pengamatan pada hari ini terhadap proses coaching yang dilakukan. Sebelumnya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pada proses coaching yang dilakukan, di mana apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, di mana alur kita itu dimulai daripada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sebelum proses coaching itu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching bagaimana yang akan dikembangkan nanti?
Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengenai presence saya atau tingkat kesadaran saya, kemudian mengenai bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif keluhan coach, dan bagaimana saya juga bisa mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk membantu coach. Baik, apa kira-kira harapan Bapak dari kegiatan observasi yang akan dilakukan pada hari ini? Tentu saya berharap kegiatan coaching yang saya lakukan ini bisa memberikan solusi kepada coach, dan kompetensi yang 3 tadi, presence, saya juga bisa mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu bisa terlaksana dengan baik sehingga bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang baik. Baik, saya rasa demikian dulu untuk pertanyaan pra observasi. Jadi silakan lakukan kegiatan coaching bersama coaching dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat siang Pak Zalku. Selamat siang Pak Zega. Bagaimana kabarnya Pak Zega? Sehat selalu. Kabar Bapak juga? Sangat baik Pak Zega. Baik, sama-sama. Jadi Bapak kira-kira tidak terganggu hari ini? Tidak terganggu Pak Zega. Sedikit Pak, saya mau ganggu waktu Bapak. Jadi saya ingin berbicara dengan Bapak santai Pak. Waduh. Jadi, Kira-kira apa Pak Zega? kebetulan Pak, saya memperhatikan anak-anak kita di akhir-akhir ini, sepertinya karakter mereka kurang menggambarkan siswa yang sudah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi terbukti pada hari ini dan itu hari-hari kemarin rata-rata mereka sering terlambat untuk mengikuti apel pagi di sekolah, dan bahkan pun terlambat untuk masuk di dalam ruang kelas. Dan karakter mereka ketika mereka jumpa dengan teman mereka dan guru sepertinya tidak ada menggambarkan nilai-nilai karakter yang baik. Jadi itu merupakan sebuah dilema bagi saya Pak, bagaimana bisa anak-anak kita ini bisa lebih meningkat, atau bagaimana cara kita menumbuhkan karakter mereka untuk lebih baik Pak. Begitu Pak. Baik Pak Zega. Jadi Bapak menemukan keadaan siswa per hari ini. Iya. Dan sebelumnya juga sebelumnya terlambat datang di sekolah. Iya. Kemudian mungkin kurang ramah, kurang sopan kepada guru ya. Waduh, itu memang kebiasaan anak ini sekarang ini Pak. Kira-kira Pak, ada nggak faktor yang mendorong mereka, kenapa bisa mereka melakukan seperti itu? Berdasarkan hasil pengamatan saya Pak, karena ini adalah sekolah kita ini berada di tengah-tengah lingkungan yang ramai dengan masyarakat, tentu mereka terbiasa dengan lingkungan yang mungkin menggambarkan karakter yang tidak baik, jadi sehingga bisa terbawa-bawa juga kepada mereka, sehingga bisa saja mereka tidak saling menghargai antara satu dengan yang lain, begitu Pak. Waduh, jadi itu karena ada pengaruh lingkungan ya. Iya. Pada mereka. Waduh, ini memang menjadi keresahan tersendiri buat Bapak dan guru-guru di sekolah. Iya. Lalu Pak, selama Bapak mengamati keadaan siswa seperti itu, apa yang pernah Bapak lakukan? Yang pernah saya lakukan, terutama di dalam kelas, khusus kelas yang saya walikan, saya berikan arahan kepada mereka untuk saling menghargai antara sesama teman. Kemudian siswa itu harus sopan santun kepada guru kalau ketemu, apalagi kepada orang yang lebih tua dengan mereka. Jadi memang pada saat saya sampaikan itu mungkin mereka memahami, tetapi selain di lain itu nanti mungkin beberapa hari kemudian mereka kembali kepada posisi seperti itu Pak. Itu yang menjadi apa, jadi memang saya selalu mendorong mereka, dan bapak ibu guru yang lain juga banyak yang memberikan keluhan seperti itu Pak.
begitu Pak. Oke Pak Zega. Jadi Bapak sudah berusaha nih Iya, dengan betul, Pak. keadaan mereka, Iya. bagaimana mereka setidaknya bisa berubah Hmm. dengan keadaan yang lebih baik kepada mereka. Iya, Namun memang hasilnya belum semaksimal. Ada nggak rencana Bapak setelah ini yang bisa Bapak lakukan? Jadi dengan saya sudah melakukan tindakan yang misalnya secara individual, secara kelompok, saya sudah menyampaikan, saya baru memunculkan ide nanti bagaimana respon Bapak ya dengan ide yang mau saya sampaikan ini. Saya ingin untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan terutama konsultasi kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menerapkan budaya positif di sekolah ya, dengan kesepakatan Bapak Ibu guru, terutama dengan membuat keyakinan kelas di setiap kelas, karena akhirnya masih belum dibuat itu. Jadi itu rencana saya buat keyakinan kelas, kemudian saya wujudkan budaya positif di sekolah. Misalnya penerapannya adalah untuk cepat hadir di sekolah harus mengikuti apel pagi, kemudian harus Bapak Ibu guru juga di setiap tingkatan kelas harus sama-sama serentak untuk menyampaikan, mengarahkan anak-anak ini bagaimana cara-cara untuk memiliki nilai-nilai atau menanamkan nilai-nilai pelajar Pancasila di kelas mereka masing-masing. Itu sudah yang menjadi rencana saya Pak. Dan kemudian bagi siswa yang tidak ada ubah-ubahnya, ya ubah-ubahnya dari karakter mereka itu, dan saya akan merencanakan untuk memanggil orang tuanya, berkolaborasi langsung dengan orang tuanya. Jadi nanti dengan pertemuan ini Pak, bagaimana juga reaksi atau rencana yang saya lakukan itu, bagaimana tanggapan Bapak nanti di situ, apakah sudah pas atau bagaimana Pak? Oke Pak Zega, saya kira rencana yang sudah Bapak rencanakan ini sangat baik dengan menciptakan budaya positif dulu di sekolah, lalu kemudian berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan juga Bapak Kepala Sekolah, sehingga keterlambatan anak itu tadi bisa terselesaikan ya. Iya. Begitu juga mereka bisa saling menghargai, apalagi Bapak Ibu guru. Ini rencana yang Bapak buat sangat baik. Iya. Dan saya dukung Bapak. Saya yakin kalau hal ini bisa dilakukan pasti bisa merubah karakter anak-anak ini. Nah, kira-kira hal ini akan terus berkelanjutan Bapak lakukan atau bagaimana? Jadi rencana ini Pak, saya akan lanjutkan secara berkelanjutan ketika misalnya ada perubahan dari karakter peserta didik, dan bahkan pun saya tingkatkan untuk lebih baik lagi untuk merencanakan tindakan-tindakan yang lebih bermanfaat kepada anak-anak kita ini. Jadi saya akan berencana untuk melanjutkan dan melaksanakan tindakan ini. Baik, ini sangat baik Pak ya, saya melihat dan saya percaya Pak Setiawan pasti bisa melakukannya di sekolah. Bapak bisa terapkan hal ini dan tentu harapannya bisa menghasilkan sebuah perubahan yang seperti Bapak rencanakan. Saya dukung Bapak bisa melakukan kegiatan ini. Terima kasih Pak. Pak Zega, dengan keluhan yang sudah Bapak sampaikan hari ini, saya mau tahu apakah permasalahan yang Bapak alami saat ini, Bapak rasakan saat ini sudah ada solusinya bagi Bapak atau masih belum? Baik, terima kasih Pak. Memang rencana yang sudah saya sampaikan tadi, saya agak khawatir sebelum berbicara dengan Bapak. Jadi dengan sudah mendengarkan respon dari Bapak, saya lebih semangat, lebih termotivasi untuk melaksanakan rencana yang saya katakan tadi, ya, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah memberikan solusi yang terbaik dari saya, dan sehingga juga saya bisa mendapatkan solusi sendiri dengan berbagai pertanyaan yang telah Bapak sampaikan kepada saya. Begitu Pak. Baik Pak Zega, apa harapan Bapak setelah kita melakukan ini? Bapak mau terapkan atau bagaimana? Harapan saya Pak, rencana ini bisa diterapkan dengan baik,
tidak tertutup juga kemungkinan bila saya dalam keadaan kesulitan mungkin saya akan bisa berbagi dengan Bapak. Dan waktu Bapak memberikan waktunya. Selalu saya siap memberikan waktu untuk mendukung Pak Zega. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak Zega, mungkin hanya itu Pak yang Bapak. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa menghadirkan sebuah perubahan yang baik ya pada anak-anak kita di sana. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zega. Ya Allah, Pak. Selamat siang Pak Guru. Ya Pak. Tadi sudah melakukan proses coachingnya dengan Pak Zega atau dengan coaching. Nah, tentu sekarang kita masuk pada sesi pasca observasi. Tentu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi? Baik, yang sudah saya lakukan selama saya melakukan coaching kepada coach yaitu saya tentunya hadir ya, kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach, dan kemudian atas apa yang sudah disampaikan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan bisa menantang coach untuk berpikir dan memberikan tanggapannya terhadap permasalahan sendiri. Baik, bagus sekali. Bolehkah saya mengajukan menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bapak? Ya, silakan. Baik, dari hasil pengamatan saya punya catatan di sini bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah menerapkan alur tirta, di mana sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah merespon dengan baik apa kira-kira yang menjadi keluhan daripada coaching, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya ingin menanyakan lagi kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depan, Pak? Tentu kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan adalah ketiga ini. Saya harus terus belajar untuk meningkatkannya sehingga lebih fokus kepada yang dirasakan oleh coach. Baik Pak, artinya Anda ingin meningkatkan lagi bagian proses coach yang Anda lakukan pada saat ini. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan seperti siang ini, Pak? Baik Pak, tentu saya sangat senang bisa diamati secara langsung oleh supervisor dan saya bisa menemukan hal-hal baru juga dan penguatan-penguatan dari apa yang disampaikan oleh Bapak sehingga ke depan mungkin menjadi bahan dasar bagi saya untuk terus melakukan coaching dengan konsisten. Baik, saya rasa Pak mungkin waktu kita sudah mau selesai. Semoga ke depan lebih baik lagi dalam proses pelaksanaan coach dan mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi di sekolah masing-masing. Saya rasa demikian Pak. Selamat siang Pak. Siap Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Cibuan. Siap. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Saya ingin supaya lebih mengetahui bagaimana proses alur kita menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, kemudian memberikan waktu dengan kehadiran penuh Pak. Nah baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apa harapan Bapak yang ingin dicapai setelah kita melaksanakan observasi dengan Bapak? Ya, harapan saya sih Pak supaya saya itu bisa menjadi lebih baik lagi untuk melaksanakan coaching ke depan dan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif dan bisa menggali potensi daripada coaching itu supaya dapat menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri Pak. Nah, baik, terima kasih Pak. Silahkan Bapak dengan coaching Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Hendra.
Selamat siang Pak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Pak. Saya selalu memberi waktu Pak. Baik, Pak. Saya ada keluhan ini, Pak. Bagaimana kabar Bapak dulu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Coba, coba tanya ke tujuan. Tanya ke tujuan. Bagaimana kabarnya juga? Sehat, Pak. Sangat sehat. Jadi kira-kira apa yang kita diskusikan hari ini Pak? Iya, Pak. Saya mohon maaf dulu ya Pak mengganggu. Saya bertujuan untuk sharing sama Bapak mengenai apa yang saya rasakan beberapa hari ini. Kira-kira apa yang dirasakan hari ini Pak? Kenapa bisa Bapak bisa sampai kepada saya untuk memberikan ataupun mencari solusi terhadap masalah ini? Iya. Jadi saya mengira dengan berbicara sama Pak Hendra nanti saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang saya alami ini. Jadi Pak, di kemarin ada 2 orang siswa yang ketahuan merokok di belakang sekolah. Memang siswa ini minggu lalu merokok juga dan sudah saya panggil di kantor. Jadi saya sudah proses mereka, saya sudah bina mereka. Bahkan Bapak Ibu guru juga di sekeliling itu waktu itu memberikan wejangan-wejangan kepada mereka. Dan mereka sudah berjanji waktu itu akan berubah. Tetapi toh hari ini mereka ketahuan lagi merokok. Jadi berarti masalah merokok ya Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya apa harapan Bapak kepada anak-anak Bapak sebenarnya di sekolah? Ya, jadi harapan saya sebenarnya kepada anak ini mereka bisa berubah, mereka bisa berhenti. Apalagi di sekolah memang benar-benar tidak diperbolehkan untuk merokok, Pak. Jadi itu melanggar aturan sekolah. Jadi saya bingung ini apa yang harus saya lakukan lagi ya agar anak ini bisa berubah ke depan dan tidak merokok lagi di sekolah. Memang kalau saya saya harus melakukan sebisa saya dulu untuk bisa memperbaiki karakter anak-anak ini. Berarti Bapak mau berusaha dulu ya sebisa mungkin untuk bisa ada perubahan terhadap kita. Jadi seterusnya Pak, tentu hal ini Bapak telah menyusuri ya, apa kira-kira faktor-faktor penyebab kenapa siswa itu bisa seperti itu ataupun kenapa bisa sampai merokok di sekolah Pak, seperti itu? Iya Pak, jadi anak ini bisa merokok di sekolah memang kebiasaan mereka ya di lingkungan. Sehingga saya tanya kemarin, kenapa kamu bisa merokok di sekolah? Jadi mereka bilang ini hanya untuk, sebenarnya mereka main-main katanya, tidak beneran. Dan mereka merokok itu untuk menghilangkan suntuk saja katanya. Begitu loh Pak. Oh, berarti kalau saya ambil benang merahnya dari situ artinya bahwa ada pengaruh lingkungan Pak ya. Iya. Kemudian mereka hanya karena pergaulan dan kebiasaan yang buruk terhadap teman dan lingkungan dan untuk menghilangkan hal-hal yang lain yang bisa membuat mereka lebih senang dalam sisi negatif ya. Kemudian setelah Bapak tahu faktor penyebab dari masalah itu, kira-kira apa rencana Bapak terhadap masalah Bapak tersebut? Ya Pak, jadi saya bilang tadi saya tidak mau menyerah dulu kepada anak-anak ini. Saya coba membuat pendekatan lebih lagi kepada mereka dengan memproses mereka dengan cara saya mengajak mereka bernyanyi, berdoa, dan juga membaca Alkitab. Mudah-mudahan dengan langkah yang saya lakukan ini nanti mereka bisa berubah dan lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimanapun kita memang harus mendekatkan anak ini dengan Tuhan sehingga mereka bisa mengerti norma-norma dan nilai-nilai yang tidak boleh mereka lakukan apalagi di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti dengan cara itulah Pak mereka bisa nanti berubah. Baik Pak, sangat bagus sekali rencananya Pak. Artinya Bapak sudah terpikir bagaimana rencana Bapak terhadap masalah Bapak sendiri. Dan dapat saya simpulkan Pak dari apa yang Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin menanamkan nilai-nilai agama
dan membimbing mereka ke depan supaya lebih baik lagi. Seterusnya Pak, untuk meneruskan langkah rencana Bapak ini, siapa aja yang Bapak libatkan dalam rencana Bapak ini? Saya berencana tentunya melibatkan Bapak Ibu guru ya. Baru kemudian nanti ketika cara ini benar, misalnya benar-benar tidak berhasil lagi, mereka mungkin akan melakukan di kemudian hari. Baru saya datangkan orang tua dan meminta bagaimana anaknya ini bisa dikontrol karakternya di rumah dan begitu juga nanti di sekolah. Berarti Bapak kalau memang ke depan ingin kalau supaya lebih baik lagi, ini berkolaborasi dengan orang tua dan beberapa orang-orang tertentu yang sangat berpengaruh terhadap siswa Bapak ya. Kemudian setelah kita berbicara sudah beberapa menit Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbicara pada siang hari ini? Ya Pak, saya sedikit lebih percaya diri ya, dan merasa dikuatkan oleh motivasi-motivasi yang sudah Bapak berikan, sehingga dengan cara yang sudah saya rencanakan ini, saya kira saya bisa melakukannya ke depan. Dan tentu saya berharap dengan cara yang saya lakukan terakhir ini bisa merubah anak itu menjadi lebih baik. Artinya Bapak sudah berencana dan sudah ada target ke depan, dan mudah-mudahan sukses apa yang telah direncanakan Pak, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian ya kita sudah mau selesai ini Pak, karena mungkin ada kesibukan saya juga. Kalau ada memang yang perlu ditanyakan lagi, ada hal penting yang perlu diserahkan, silakan Pak. Nggak ada sih Pak, tapi sejauh ini terima kasih Pak sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada saya dan penguatan-penguatan, sehingga saya bisa lebih percaya diri saja untuk menangani kasus-kasus siswa kita di sini. Baik Pak, terima kasih sudah sharing bersama dengan saya. Mudah-mudahan ke depan saya akan memberikan waktu kepada Bapak kalau ada masalah, silakan mari kita berdiskusi bersama untuk saling menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian Pak, selamat siang Pak ya. Selamat siang Pak. Baik Pak Ibu, setelah Bapak melaksanakan kegiatan coaching tadi, lalu bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya menilai Pak mungkin sudah ada gambaran tentang alur cerita, termasuk dalam kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan ada pertanyaan-pertanyaan bobot yang bisa kami sampaikan bersama dengan coaching. Nah, baik Pak, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Silakan Pak. Nah, baik, terima kasih. Jadi saya mengamati Bapak tadi dalam kehadiran penuh, Bapak sudah maksimal. Begitu juga dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak sudah cukup luar biasa. Dan tentu ini dikembangkan ke depan Pak. Bapak, saya yakin bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang handal ke depan. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apa kira-kira yang mau Bapak simpulkan dari pertemuan kita ini Pak, atau yang Bapak dapatkan dari kegiatan hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari hari ini Pak, saya mendapatkan pengalaman baru bagaimana menjadi seorang coach yang baik dan bisa memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bisa menjadi pendengar aktif dan dapat menggali potensi daripada coach itu supaya dapat menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri. Bukan saya memberikan pemecahan masalah dari masalah yang ada di coaching. Demikian Pak. Nah baik, terima kasih Pak. Demikian saja, dan Pak Zaluku, Pak semua, demikian saja pertemuan kita. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak.